Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan Kamal Alam dengan NIM 24060120140126. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas untuk menyelesaikan ujian akhir semester manajemen proyek, yaitu merancang pembangunan CRM sesuai dengan soal yang telah diberikan. Oke, yang pertama kita tahu kemarin kita udah diberi soal yang mana goalnya adalah gimana caranya pengalokasian sumber daya dilakukan secara optimal untuk menghindari beban berlebih pada anggota tim dan untuk membuat sebuah manajemen risiko yang baik serta untuk melakukan make or buy decision. Di sini yang dimaksud make or buy decision adalah kapankah kita harus membuat sesuatu, kapankah kita harus membeli sesuatu. Jadi terkadang tuh membuat itu bakal costnya lebih mahal daripada membeli. Dan kadang juga sebaliknya, kadang lebih murah buat sendiri daripada beli gitu. Selanjutnya kita masuk ke human resource leveling. Di sini setelah setelah saya coba untuk melakukan source leveling, tidak ditemukan adanya overlap maupun overload. Bisa dilihat di sini dari analisa yang penuh salka tidak terlihat adanya overload dan distribusi tugas sudah merata. Di mana rata-ratanya di sini saya menggunakan 60% sebagai cap atas gitu. Sebagai batas wajar manusia tuh dalam satu proyek menurut saya pribadi itu adalah 60% itu udah batas maksimal dan itu udah nggak akan dia akan overwork atau terlalu stres. Nah, terbukti dari tabel berikut dilakukan penghitungan dan ditemukan tidak ada overload maupun overlapping. Bisa dilihat di sini senior developer 1 bekerja 13 hari. Yang mana itu adalah 45% dari project. Ya, cara menghitungnya adalah berapa persen hari kerja dia 13 hari itu berapa persennya 29 dan hasilnya adalah 45. Di sini hanya maksimalnya di 52% karena memang berat di awal-awal ya. Junior developer 2 ini dia kerja waktu FE itu berat banget UI FE. Saya masih di bawah 60% jadi saya yakin masih oke. Untuk senior developer 1 alhamdulillahnya dia terdistribusi dengan SD2 dan ada jeda antar blok di tanggal 14 sampai 15 dan 20 sampai 27 di mana dua-duanya kosong. Jadi bisa digunakan untuk ketika kita mau memindahkan sesuatu dan daripada mau mengambil orang luar kita bisa memakai dua developer yang lagi kosong ini. Begitu. Nah, di sini dalam menentukan dan menyelesaikan persoalan menunda atau memajukan aktivitas jika terdapat konflik dalam penggunaan sumber daya maupun yang disebabkan oleh hal internal maupun eksternal seperti API-nya tiba-tiba mati atau apa. Di sini saya biasanya memakai saya biasanya memakai Vesta. Vesta ini memang baru saya bikin sendiri sekitaran 2024 pertengahan. Dimana yang sebagai tim tuh pertama kita harus ada fast instant backup. Nah, fast instant backup ini maksudnya adalah dalam kasus ini, semisal nih junior developer 2 atau junior developer 3 itu mulai merasa kemunduran dalam pengerjaannya. Nah, maka dari itu junior developer 1 yang saat itu memang di jadwal sedang idle wajib untuk membantu, tapi cuma bentar doang. Pokoknya setelah membantu dirasa semuanya oke, dia boleh kembali lagi. Terus ada emergency overtime. Nah, mungkin kita tahu overtime itu artinya lembur, tapi kenapa harus ada emergency di sini? Kenapa harus ada emergency? Karena overtime itu sebenarnya tidak terlalu perlu. Sekalipun perlu, itu harus yang benar-benar dalam keadaan emergency seperti ada kesalahan dari gangguan atau kesalahan eksternal yang mana bukan kesalahan koordinasi maupun pekerjaan tim. Dan itu emang harus di fix secara langsung di saat itu juga. Saat itulah juga boleh ada yang namanya emergency overtime. Lalu ada selective delay. Selective delay ini berarti kita bukan semena-mena bisa langsung delay, tapi dilakukan selektif gitu. Jadi antar blok sesuai gap, sesuai hari libur. Kira-kira ini dimundurin aman gak ya, nabrak gak ya? Itu makanya dinamakan selective delay. Terus yang keempat ada temporary promotion. Kenapa di sini namanya temporary promotion? Nah, temporary promotion ini bisa jadi hal bagus bagi junior juga. Karena ketika semisal seniornya keteteran, itu kenapa saya bilang di sini promotion sebagai orang junior?
bisa untuk membantu mengatasi masalah senior, namun hanya dalam hal yang kurang teknis saja gitu. Sekalipun ada hal yang teknis, mereka bakal jadi asisten seperti membantu ini, membantu itu, tapi tidak akan pernah memegang sesuatu yang terlalu teknikal terlebih dahulu karena masih junior. Itulah kenapa namanya temporary promotion. Nah, setelah semua dijalankan baru analyze everything. Kita menganalisa semuanya, memantau kapasitas harian sumber daya manusianya, serta memindahkan blok jika hanya dalam keadaan yang mendesak asalkan beban pekerjaan setiap sumber daya di bawah 70%. Jadi meskipun udah blok nih dan gak ada yang tabrakan, tapi ternyata ada satu pekerja yang dia kerjanya udah sampai 80% di situ-situ terus. Nah, itu bisa mengakibat masalah yang lain menurut saya. Nah, terus selanjutnya kita lanjut ke manajemen resiko. Dalam proyek ini setidaknya ada 3 resiko yang telah berhasil saya pikirkan. Di antaranya adalah sumber daya. Sumber daya di sini maksudnya apa? Seperti server, lisensi, lalu pengadaan lain itu terlambat gitu. Di sini kita sebut selanjutnya sebagai R1. Yang kedua, setelah sumber daya machinery-nya terlambat, adalah resiko lain yaitu SDM-nya terlambat. Apalagi ini kita tim kecil gitu. Nah, ketika ada satu yang terlambat atau tidak jalan, otomatis semua rodanya nggak bisa berputar dengan baik. Oleh karena itu, SDM terlambat itu termasuk dalam resiko yang harus saya watchlist. Yang ketiga adalah API dan framework eksternal bermasalah. Apa yang dimaksud bermasalah? Tiba-tiba API-nya mati, ganti website, terus ya mungkin frameworknya CEO-nya ketangkep polisi dan akhirnya collapse platformnya. Itu adalah resiko-resiko terbesar dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya setelah tadi kan sudah nemu tuh calon resiko. Setelah ditemukan calon resiko, resiko diklasifikasikan lagi seperti tabel di samping dengan skala kemungkinan dan pengaruh, seperti kemungkinan, pengaruh terhadap jadwal, pengaruh terhadap biaya, dan pengaruh terhadap keberhasilan tuh 1/3 skornya. Sedangkan risk score di sini saya pakai 1/9. Nah, di sini risk score saya dapatkan dari rata-rata risk dikali dengan kemungkinan. Di sini untuk yang R1 bisa kita lihat rata-rata risknya 2,67 dengan kemungkinan 2 dan dibulatkan ke bawah dan akhirnya 5. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan R2 mempunyai risk score yang tinggi, yang berarti masalah mengenai L2 itu tidak bisa ditunda terlalu lama begitu. Selanjutnya rencana mitigasi risiko. Untuk yang R1 tadi yang ketika servernya lama rusak dan lisensinya lama datangnya itu, kita bisa menyelesaikannya dengan semisal sewaktu pencegahan atau sebelum terjadi itu bisa untuk menyewa multi vendor. Terus juga di kontraknya juga ditentuin tuh kalau misalkan ada apa-apa kamu harus bayar segini. Nah, tapi ketika udah terjadi nih, terus nggak mau terjadi lagi, begitu, kita bisa langsung mengasihkan slot yang harian sementara aja. Lalu juga backlog akan tetap lanjut dijalankan, jadi setiap minggu atau setiap berapa hari sekali dia masukkan ke agenda dan semua data ke backlog tadi. Lalu untuk yang R2 yang mana di masalah SDM kita bisa melakukan cross training. Lalu juga ngelis influencer yang mana yang kira-kira bisa jadi backup dan siap dipanggil kapan aja. Dan yang ketiga mengurangi overtime karena ini untuk mengurangi beban di kantor. Sekalipun harus overtime itu harus sesuatu yang sangat-sangat wajib dan krusial begitu. Setelah kita temukan rencana-rencananya, selanjutnya kita bikin nih tabel resiko. Misalkan resiko R1 jadwal potensi slip 3 sampai 5 hari pada C dan E. Sesuai tabel yang awal, anggarannya plus 5% dari sewa slot temporer. Mutu keberhasilan filter rilis mundur, reputasi vendor drop. Status mitigasi preventif. Kita pakai jalan preventif mengajukan PO, vendor cadangan disiapkan. Lalu R2 kunci SDM rendah ini jadwalnya sama dan anggarannya 8%, bahkan bisa lebih jika kita menyewa influencer.
dan ya resiko bug dan knowledge bisa jadi menurun lagi. Status mitigasinya, cross training dimulai, kontrak freelancer sudah mulai masuk draft Kaiser. Lalu yang ketiga ada eh, misalkan ada sesuatu teknikal yang dari eksternal mati seperti API, itu bahkan bisa ngedown sebuah aplikasi 1 sampai 2 hari begitu. Anggarannya kita tambahkan 3% dari biaya bandwidth dan itu benar-benar bisa mengurangi UX. Nah, status mitigasinya kita harus selalu ada fallback endpoint dan juga monitor uptime-nya real time. Jadi ketika dia down dia langsung ada notif gitu di HP komandan. Lalu kita masuk ke section make and buy. Jadi apa yang dimaksud dari make and buy itu seperti yang saya jelaskan di awal, tidak semua barang itu lebih murah jika kita membuatnya begitu. Dan juga tidak semua barang lebih mahal ketika kita membuatnya. Nah, di sini saya mau ngambil contoh dari server. Kenapa saya memilih buy? Karena ada beberapa pertimbangan. Ketika saya server itu memilih make, berapa lama waktu yang akan digunakan untuk merakit dan men-setup serta mengajari SDM-nya, itu persalah deadline, lalu skalabilitas. Bagaimana cara kita meningkatkan server itu biar lebih eh, biar lebih biar lebih keren, maksudnya biar lebih cepat. Itu pasti harus ada downtime sekitar berapa lama ketika server dimatikan, lalu juga di setup ulang dari awal dan itu sangat-sangat memakan waktu. Di sini ada matriks keputusan di mana ada bobot dan skor serta ada poin. Bobot di sini skor saya dapatkan dari poin yang dikali dengan bobot. Yang pertama dari initial cost. Jika kita membuat server sendiri, maka kita udah pasti lebih dari 1 juta untuk membuat server mid end. Yang mana itu dari awal udah ngabisin banyak nih. Padahal itu juga belum testing dan lain-lain, kan belum final product gitu. Jadi untuk apa kita testing menghabiskan uang yang lebih banyak? Di sini saya kasih poin 1. Sehingga skor dia ada 5. Sedangkan ketika kita ngebuy kita ngebuy sebuah cloud service yang mana dia pay as you go, selagi ada request kita baru bayar, dan juga bisa instan auto scalable, itu akan lebih baik. Di sini saya kasih poin 4 sehingga skor untuk buy adalah 20. Selanjutnya adalah waktu deploy. Waktu deploy ketika kita pakai server biasa itu belum untuk setup, untuk beli dan untuk mengajari orang-orang yang ada di situ. Sedangkan kalau misalkan cloud itu tinggal klik 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 2 jam kurang udah selesai gitu. Dan juga untuk skalabilitas. Server yang kita buat sendiri itu udah pasti bakal memerlukan biaya mahal untuk skalabilitas. Karena kita harus mencopot komponennya, menyesuaikan lagi, dan itu pasti ada downtime. Kecuali kita punya beberapa komputer yang siap dijadikan PC server juga begitu. Selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan antara untuk kita make atau buy. Kelebihannya adalah ketika make, aset itu menjadi hak milik kita dan kita memiliki kontrol penuh serta tidak bergantung pada kebijakan vendor maupun kesalahan vendor tidak akan dilimpahkan ke kita apabila terjadi suatu kesalahan yang nggak bisa dibentuk. Nah, sedangkan kekurangan dari make adalah yang tadi initial cost-nya sangat besar, butuh SDM lagi untuk melakukan controlling DevOps, dan yang terakhir adalah sulit melakukan scaling, sorry. Sedangkan untuk yang buy, kita membeli cloud, pro-nya deploy dan skalabilitasnya cepat, auto backup jika terjadi masalah, dan biaya awal yang nyaris nol karena memang belum ada request. Otomatis dia akan menagih kita ketika website kita udah rame atau udah banyak request gitu. Kekurangannya memang ini bergantung kepada banyak API dan beberapa pihak. Dan juga tidak bisa kita melakukan kontrol fisik. Sehingga untuk keamanan dan lain-lain kita hanya bisa percaya ke mereka bahwa mereka nggak akan ngapa-ngapain data tersebut. Dan juga hal ini bisa mengumpulkan anggaran sangat besar ketika terjadi DDoS atau atau request yang secara tiba-tiba banyak sekali begitu. Jadi kesimpulannya adalah HR leveling sudah dilakukan dan hasilnya efisien tanpa overload. Resiko telah diidentifikasi dan direncanakan juga mitigasinya. Lalu analisis make-buy juga mendukung efisiensi dan kecepatan proyek dengan cara kita untuk pertama kita beli cloud dulu dengan pay as you go service, yang mana maksudnya adalah kita baru bayar ketika ada request begitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.